Bayangkan sebuah malam yang tampak biasa, 26 April tahun 1986, jam 1:23 dini hari, di sebuah kota kecil bernama Pripyat, Ukraina. Sebuah eksperimen di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl berubah menjadi malapetaka. Dalam hitungan detik, sebuah ledakan dahsyat memecah keheningan. Atap reaktor nomor 4 terlempar ke langit malam, memuntahkan cahaya biru yang menyeramkan. Para pekerja yang berdiri hanya beberapa meter dari pusat ledakan menyaksikan pemandangan yang tak pernah dilihat manusia sebelumnya. Inti reaktor nuklir yang terbuka melepaskan radiasi ribuan kali lebih mematikan dari bom Hiroshima. Orang-orang tidak tahu bahwa mereka sedang menghirup kematian. Bagaimana semua ini bermula? Jangan skip dulu videonya. Kita bahas setelah yang satu ini. Baik, perlu kalian ketahui, Chernobyl bukan sekadar reaktor nuklir biasa, ia adalah kebanggaan Uni Soviet, simbol kekuatan energi nuklir mereka. Reaktor jenis RBMK yang dipakai dianggap mampu menghasilkan listrik dalam skala raksasa dengan biaya murah. Namun, di balik kebanggaan itu, tersembunyi kelemahan fatal, desain yang tidak stabil, dan budaya kerja yang penuh tekanan politik. Pada malam itu, tim insinyur ditugaskan untuk menjalankan uji coba keamanan. Ironis, karena uji coba keamanan dilakukan dengan cara menyimpang yang justru memperparah kondisi reaktor. Prosedurnya diabaikan karena budaya keselamatan yang buruk, yakni kurangnya kesadaran mengenai resiko nuklir. Operator memblokir sistem penghentian darurat agar tidak mengganggu kelancaran uji coba. Sebuah tindakan yang jelas di luar prosedur normal. Ketika terjadi lonjakan daya, mereka dengan panik mencoba menurunkan daya reaktor melalui batang kendali. Namun sistem reaktor RMBK malah jadi tidak terkendali. Tekanan meningkat, suhu melonjak, dan dalam sepersekian detik ledakan pertama terjadi. Disusul ledakan kedua yang lebih besar. Api membubung tinggi dari gedung reaktor. Para pemadam kebakaran segera datang, tanpa tahu bahwa mereka sedang berjalan ke neraka radiasi. Mereka menyentuh grafit yang berserakan di tanah, tidak sadar bahwa itu adalah material inti reaktor yang memancarkan dosis radiasi mematikan. Malam itu, banyak dari mereka mulai merasakan gejala aneh, muntah, kulit melepuh, mata terbakar. Gejala itu disebut sindrom radiasi akut. Namun bagi mereka, tugas tetap tugas. Mereka memadamkan api dengan tangan kosong, dan sebagian besar meninggal beberapa hari setelahnya. Yang lebih tragis, kota Pripyat, hanya 3 km dari reaktor, tetap menjalani kehidupan normal selama 36 jam setelah ledakan. Anak-anak pergi sekolah, orang tua berbelanja, sementara partikel radioaktif yang tak terlihat perlahan mengendap di udara, tanah, dan tubuh mereka. Butuh waktu lebih dari sehari bagi pemerintah Soviet untuk menyadari besarnya bencana. Pada 27 April, akhirnya 50.000 penduduk Pripyat dievakuasi. Mereka diperintahkan naik bus, meninggalkan rumah, harta benda, bahkan hewan peliharaan. Mereka dijanjikan akan kembali dalam beberapa hari. Kenyataannya, mereka tidak pernah pulang lagi. Sementara itu, awan radioaktif menyebar ke seluruh Eropa. Swedia adalah negara pertama yang curiga. Setelah tingkat radiasi di luar negeri, mereka melonjak tiba-tiba. Barulah dunia tahu, Uni Soviet menyembunyikan salah satu bencana nuklir terburuk sepanjang sejarah. Ledakan Chernobyl melepaskan radiasi setara 400 kali bom Hiroshima. Puluhan ribu orang menderita kanker tiroid, leukemia, dan berbagai penyakit akibat radiasi. Ribuan kilometer persegi tanah menjadi zona mati yang tidak layak huni hingga hari ini. Untuk menahan kebocoran, pemerintah membangun sarkofagus beton raksasa menutupi reaktor yang hancur. Tapi, bahkan itu bukan solusi permanen. Radiasi akan tetap berbahaya selama ribuan tahun. Chernobyl adalah bukti nyata betapa rapuhnya peradaban modern ketika berhadapan dengan kesalahan manusia. Semua berawal dari satu eksperimen yang ceroboh, ditambah tekanan politik, ditutup-tutupi oleh propaganda. Hari ini, Pripyat menjadi kota hantu. Roda biang lala yang tak pernah berputar, sekolah yang ditinggalkan mendadak, dan mainan anak-anak yang berserakan, semua membeku sebagai monumen bisu. Chernobyl bukan hanya bencana nuklir, ia adalah peringatan keras bahwa teknologi sebesar apapun, jika tidak diiringi dengan tanggung jawab, bisa mengubah satu malam biasa menjadi tragedi yang mengguncang dunia.